menurut gue. Selamat siang, thank you sudah nonton ya. Saya harap semua enjoy sama ini. Kalau dari kami sebenarnya karena dari awal pas dengar tentang cerita ini aja saya ngerasa ceritanya lumayan menarik ya, tragis, sedih, serem, semuanya ada gitu di sini. Jarang bisa dapat sebuah cerita seperti ini dan saya rasa ini sebuah cerita yang bisa kita visualisasikan lah seperti itu ya. Karena wah, cerita ini bukan cerita yang dibuat-buat, cerita yang memang udah ada. Jadi tinggal gimana cara kita mempunyai interpretasi kita lah seperti itu ya. Berarti itu pas kita ngobrol sama Kino tentunya sama Monji di sini. Intinya gimana cara, of course at the end of the day, kita membuat ini se-real mungkin gitu. So, jadi hampir semua memang berdasarkan pengalamannya Mecha sendiri kan, dan berdasarkan ada tulisannya, ada bukunya, ada podcastnya, ada YouTube interview itu semua. Jadi kita benar-benar mengambil source-nya semua dari sana. Yes. Dan at the end of the day, ini bukan cuma cerita horor tapi cerita tentang rumah tangga gitu kan. Jadi mungkin dalam itu mungkin nanti Monji bisa lebih jelasin ya tentang ini. Tapi bahkan ada hal-hal yang kadang-kadang bisa dibilang atau tadi nanti Monji ada kata-katanya yang keren tadi. Pokoknya intinya kan relationship itu juga kan kadang-kadang kita bisa bermasalah karena hal-hal yang kecil juga, karena hal-hal yang besar. Tapi kadang-kadang hal-hal yang kecil-kecil ini nih, yang dikit-dikit ini yang kadang-kadang bisa membuat semua menjadi lebih kacau. Jadi ini yang kita coba visualisasikan juga di sini gitu, gimana cara si Jun Yassin ini untuk bisa memanipulasi dan mengganggu pasangan ini gitu kan. Sebetulnya ya itu kita ngambil sih dari situ aja. Cuman tentunya pas menjadikan film tentunya kita kan bisa menjadi sebuah tontonan yang entertaining gitu ya. Jadi kita berharap ya ini film benar-benar bisa mengentertain juga dan bisa menceritakan cerita memang kejadian asli itu jadi kepada Echa gitu. Ya itu sih intinya sebetulnya. Siap. At the end of the day, yang penting kita membuat suatu film yang serius dengan production value yang oke, dengan pemain-pemain yang oke banget tentunya, dan hopefully message kami bisa tersampaikan kepada penonton. Oke, siap. Itu dia Pak. Satu yang menarik juga karena ini mungkin juga salah satu film MVP yang paling dikit cast-nya ya bisa dibilang gitu ya. Beneran loh, karena kebanyakan film-film gitu buset banyak banget orangnya gitu kan. Kayaknya bener-bener cuman kalau kita ngomongin ya dulu di Ambang, terus ada ini nih Pengantin Setan yang menurut saya cast-nya bener-bener cuman sedikit banget tapi semuanya intens banget gitu kan. Dan ini pertama kali kerja sama Erika sama Emir, dulunya gokil banget ya, dan gue ngerasa step up banget gitu. Eva Wafi juga pertama kali, tapi kalau Ruth sama Ence kebetulan udah beberapa kali bekerja sama ya. Kalau Ence dulu waktu itu komedi pas kita Baby Blues ya kan, jadi kali ini kita bisa ngeliat sedikit keseriusannya gitu. Kalau Mbak Ruth kebanyakan di film-film kami nggak kelihatan mukanya ya, selalu jadi setan. Jadi kali ini gue seneng banget orang bisa ngeliat Mbak Ruth sebagaimana aslinya dan bisa ngeliat segimana gokil actingnya gitu. Jadi kesian kayaknya kalau di make upin dan dijadiin serem terus ya. Jadi sekarang kan benar-benar bisa kelihatan. Kalau Alfi kebetulan dulu kita film Ustadz Uje bareng-bareng ya. Dan memang Alfi mirip sama Uje juga dalam arti dulunya rusak terus jadi manusia yang nggak benar, tapi jadi manusia yang udah lurus gitu kan. Lalu kan dari situ mikirnya gimana ya cara ajak Alfi main film ya kan. Tapi kebetulan kita bisa cocok banget di film ini. Mungkin ceritanya juga menarik gitu, makanya Alfi juga ingin, dan saya berterima kasih banget kepada semua cast di sini karena udah bisa meluangkan waktunya memberikan keseluruhannya kepada produksi film ini, dan kami bangga banget. Baik, itu dia. Tapi satu lagi, kalau di sini dan maksudnya kalau misalnya ada peran ustadz apapun, menurut saya peran itu harus besar dan penting gitu. Saya nggak mau membuat film di mana kalau ada peran ustadz atau apa, tapi ya kalau ustadznya gitu kan, dalam arti kayak menurut gue agama itu nomor satu men. Agama itu kalau ada tokoh agama harus menang, karena menurut gue agama adalah kemenangan paling utama di hidup ini gitu. Jadi kita nggak boleh memberi
ya gue nggak tahu ya pendapat orang lain, tapi kalau dari gue nya nggak mau kalau ada pemuka agama terus di film gini terus kalah atau apa gitu, kayak kesannya kayak ya apalagi ditambah lagi ya saya bukan orang Islam, terus saya membuat ada tokoh agama Islam apa semua terus misalnya kalah terus nanti dong dia lagi bahaya banget ya. Ini muter beda artinya. Nggak boleh gitu kan, tadi nggak bisa. Tapi memang kenyataannya juga kan ini ceritanya memang seperti itu juga kan, dengan yang dibantu oleh Ustadz dan lainnya. Makanya saya ngerasa ini satu-satunya momen yang tepat di mana di film kita ada seperti ini gitu. Karena kalau nggak penting banget dan nggak pay off, jangan. Kalau menurut saya pribadi. Jadi itu alasannya ya.